Sel-sel darah dan fungsinya. Topik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit serta fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu landasan teori. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah tersusun atas dua komponen yaitu plasma darah. Sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen cairan yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh manusia antara lain protein, albumin, globulin, faktor-faktor pembekuan darah, dan berbagai macam elektrolit, hormon, dan sebagainya. Plasma darah berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa melalui kandungan elektrolit yang terkandung di dalamnya antara lain ion hidrogen dan bikarbonat. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah sel yang berwarna merah dan yang berukuran kecil, cekung pada kedua sisinya sehingga jika dilihat dari samping tampaknya seperti dua buah bulan sabit yang bertolak belakang. Setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Fungsinya untuk transfer makanan dan di dalamnya mengandung hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit memiliki jumlah paling sedikit dibandingkan dengan jumlah sel darah merah atau eritrosit. Bentuk sel darah putih adalah lonjong hingga bulat. Leukosit terdiri dari agranulosit yaitu monosit dan limfosit, dan granulosit yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. 5 jenis sel darah putih yang sudah diidentifikasi dalam darah perifer adalah eosinofil 1-2%, basofil 0-1%, neutrofil 5-5%, limfosit 36%, dan monosit 6%. Fungsi sel darah putih sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi, memberikan perlindungan badan dari mikroorganisme yaitu kemampuan sebagai fagosit, dan memakan bakteri hidup yang masuk ke peredaran darah, serta membantu dalam penyembuhan luka. Keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam hemostatis. Trombosit melekat pada lapisan endotel pembuluh darah yang robek atau luka dengan membentuk pluk trombosit. Trombosit tidak mempunyai inti sel berukuran 1-4 mikron dan sitoplasmanya berwarna biru dengan granula ungu kemerahan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu preparat sel-sel darah manusia, kemudian mikroskop. Topik selanjutnya yaitu petunjuk pelaksanaan. Pertama, amatilah preparat darah dengan menggunakan mikroskop, mula-mula dengan pembesaran lemah, kemudian lakukan dengan pembesaran kuat. Setelah ditemukan bentuk-bentuk sel yang jelas, gambarlah sel tersebut. Kedua, tentukan eritrosit, leukosit meliputi neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit dengan membandingkan dengan gambar yang ada pada buku saudara. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saudara amati? Jawabannya, jenis sel darah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saya amati yaitu eritrosit. Jumlah sel darah merah atau eritrosit yang normal pada pria yaitu 5-6 juta sel per mikroliter, sedangkan pada wanita yaitu 4-5 juta sel per mikroliter darah. Jumlah sel darah ini merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan sel darah putih atau keping darah atau trombosit. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit? Jawabannya, perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit yaitu dari segi bentuk eritrosit bentuknya bikonkav sedangkan leukosit bervariasi. Dari segi struktur eritrosit tanpa nukleus dan mempunyai hemoglobin sedangkan leukosit mempunyai nukleus dan tanpa hemoglobin. Dari segi jumlah eritrosit kurang lebih 5 juta per milimeter kubik sedangkan leukosit kurang lebih 7.000 per milimeter kubik. Kemudian ukuran untuk eritrosit 7,5 meter sedangkan leukosit 5-9 meter. Untuk warna, eritrosit berwarna merah sedangkan leukosit tidak berwarna. Pertanyaan yang ketiga yaitu gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Jawabannya, untuk gambar eritrosit dapat dilihat pada sebelah kanan. Fungsi utama sel darah merah atau eritrosit adalah mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru.
Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana mekanisme pembentukan eritrosit? Jawabannya, mekanisme pembentukan eritrosit diawali dari stem sel pluripotent, kemudian membentuk sel bus FUE, dari sel bus FUE membentuk sel CFUE, kemudian membentuk proeritroblast, dari proeritroblast membentuk eritoblas, dari eritroblas membentuk retikulosit, kemudian dari retikulosit akan membentuk eritrosit. Pertanyaan kelima yaitu rincilah fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Jawabannya, fungsi dari masing-masing jenis leukosit yaitu pertama neutrofil, berfungsi untuk memfagositosis partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian monosit berfungsi untuk memfagositosis yang besar atau disebut juga sebagai pertahanan pertama pada tubuh. Kemudian basofil berfungsi untuk memacu atau meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen, serta membantu dalam proses pengeluaran zat kimia yaitu histamin yang berperan dalam merespon alergi, serta heparin yang akan mencegah pembekuan darah dan juga mempercepat pembuangan partikel-partikel dari darah. Kemudian eosinofil berfungsi dalam melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Dan yang terakhir, limfosit berfungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Pertanyaan ke-6 yaitu rincilah fungsi dari trombosit. Jawabannya, trombosit memiliki fungsi dalam membentuk sumbatan terhadap cedera vaskuler dengan cara melakukan perlekatan terhadap dinding pembuluh darah yang lusa atau adesi, melakukan perlekatan trombosit dengan trombosit atau agregasi sehingga terjadi penggumpalan trombosit dan reaksi pelepasan atau sekresi. Trombosit yang mengalami adesi dan agregasi akan mengalami perubahan bentuk, perubahan struktural dan fungsional tersebut akan disertai dengan reaksi biokimia yang terjadi selama aktivasi trombosit disertai dengan pelepasan molekul yang akan berperan dalam homeostatis. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka? Jawabannya, bagaimana mekanisme pembekuan darah saat mengalami luka dapat dilihat pada slide sebelah kanan. Pertanyaan ke-8 yaitu analisislah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Jawabannya, faktor-faktor yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh yaitu pertama ada defisiensi vitamin K. Vitamin K berperan dalam mengubah protrombin menjadi trombin, sehingga trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin untuk menghentikan darah yang mengalir ke luar. Sehingga ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin K, maka proses pembekuan darahnya akan terganggu. Yang kedua ada penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya antikoagulan. Jika mengkonsumsi obat antikoagulan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi proses pembekuan darah. Karena obat antikoagulan berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah, obat antikoagulan akan menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Pertanyaan terakhir yaitu kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Jawabannya, proses pembekuan darah diawali pada trombosit membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka, kemudian akan menempel pada dinding darah yang luka dan bersama-sama akan membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk untuk menutupi bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Faktor-faktor pembekuan memberi sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan tahan lama. Setelah bekuan darah terbentuk dan pendarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Itulah tadi video mengenai sel-sel darah dan fungsinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.